Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Ibu Raida sebagai pengajar Bahasa Indonesia kelas 12 dan yang saya cintai teman-teman semua kelas 12C. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi kesehatan dan saya dapat menyampaikan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Saya di sini akan membahas tentang pentingnya menjaga lingkungan di sekolah, yaitu dengan program sekolah adiwiyata. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, belakangan ini masih banyak sekolah-sekolah yang jarang menerapkan kurikulum cinta lingkungan, seperti sekolah yang hanya fokus ke akademik atau sekolah yang hanya fokus ke prestasi siswanya sendiri. Padahal di situ kita harus menjaga sekolah kita agar bisa enak untuk dilihat, kita nyaman untuk belajar. Seperti kalau di Magelang ini masih ada sekolah-sekolah yang pohonnya sering ditebang dan tanaman-tanamannya yang sudah layu. Lalu juga tidak hanya di SMA, di SD, SMP juga banyak yang seperti itu. Tetapi juga ada SD, SMP, SMA yang sudah menerapkan sekolah adiwiyata, seperti di Kabupaten Magelang sudah banyak yang menerapkan hal itu. Mereka menerapkan kurikulum cinta lingkungan dan mereka membuat sekolah itu menjadi sekolah yang penuh dengan tanaman, penuh dengan pohon yang membuat mereka tuh nyaman di sekolah. Lalu di sini saya mempunyai solusi agar sekolah adiwiyata ini bisa direalisasikan di banyak sekolah, tidak hanya di Magelang tapi di luar kota atau di sekolah di seluruh Indonesia, dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan jika bisa sampai di jenjang perkuliahan. Yang pertama, membuat gerakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ini dapat kita lakukan dengan cara kita dari relawan cinta lingkungan membuat satu organisasi, buat satu tim untuk datang ke sekolah-sekolah yang ada di kota mereka tersebut untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan. Dijelaskan tahap-tahap untuk menanam pohon, tahap-tahap untuk merawat tanaman itu seperti apa. Lalu untuk setelah sosialisasi tersebut, sekolah bisa menerapkan kebijakan yang membuat siswa-siswi itu tergerak untuk melakukan gerakan cinta lingkungan. Seperti sekolah bisa membuat visi, misi, atau yang lainnya, aturan yang tertuju pada cinta lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, pengolahan sampah yang baik, memisahkan sampah di tempat sampah untuk plastik, lalu apa yang bisa diolah, apa yang tidak bisa diolah, dan bahan-bahan cair bisa dipisah sendiri. Lalu sekolah bisa membentuk tim adiwiyata yang memprakarsai kegiatan ini agar kegiatannya bisa lebih terstruktur dan siswa juga tidak akan bingung dalam melakukan kegiatan tersebut. Sekolah juga dapat mensosialisasikan lagi kegiatan ini kepada siswa agar nantinya siswa tidak hanya melakukan tapi paham dengan apa yang mereka lakukan. Tidak hanya mereka asal menanam pohon, merawat tanaman, padahal mereka tidak tahu itu manfaatnya untuk apa. Jadi siswa harus tahu dulu apa manfaat dari sekolah adiwiyata agar nantinya siswa tidak hanya menerapkan itu di lingkungan sekolah saja, tapi bisa di lingkungan rumah atau lingkungan sekitar mereka yang mereka temui. Lalu untuk yang terakhir, hal yang dapat dilakukan oleh sekolah itu merawat prasarana dan sarana sekolah. Seperti cinta lingkungan kan tidak hanya tentang tumbuhan, hewan, atau pohon-pohon yang ada di sekolah, tapi sarana di sekolah. Mulai dari hal kecil seperti itu, membuang sampah di tempatnya, lalu merawat meja, kursi, itu bisa membentuk siswa agar siswa lebih tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, dengan lingkungan sekitar. Di sini saya akan memperlihatkan infografis saya
Di sini bisa dilihat bahwa ada solusi hal yang bisa diterapkan dalam komunitas agar sekolah dapat mencanangkan sekolah di Wiyata, lalu hal yang dapat dilakukan oleh sekolah agar siswa-siswi tersebut tergerak untuk melakukan cinta lingkungan. Lalu yang terakhir, saya menulis di infografis yaitu hal yang dapat dilakukan oleh siswa. Hal yang dapat dilakukan oleh siswa itu ada banyak, seperti yang pertama, penerapan 3R. Pasti teman-teman tahu 3R itu apa. 3R adalah reduce, reuse, dan recycle. Dari situ kita bisa mengolah sampah agar nantinya sampah itu bisa didaur ulang menjadi bahan yang lebih berguna bagi kita. Seperti semisal bungkus minuman, kopi, atau minuman apapun, kemasan, itu kita bisa membuat tas atau lain sebagainya sesuai dengan kreativitas kita. Daripada nantinya itu hanya menjadi sampah, mending kita olah agar bisa menjadi bahan yang bermanfaat dan bernilai tinggi. Lalu yang kedua ada pengelolaan bank sampah. Ketiga ada kampanye kebersihan. Kampanye kebersihan ini bisa dilakukan itu agar sekolah enak dilihat. Jadi saat siswa belajar, guru lalu lalang di sekolah, lalu misal ada tamu dari orang tua atau dari dinas, itu sekolah terlihat baik, tidak kotor, sampah terkontrol, lalu pohon-pohon rimbun yang membuat sekolah itu dingin, tidak panas. Lalu yang terakhir ada penanaman dan perawatan tanaman. Ini juga sangat dibutuhkan karena kita tidak hanya menanam, tapi kita harus merawat agar tanaman itu bisa tumbuh lama. Kalau tumbuh lama, kita juga nanti akan merasakan dampaknya, yaitu lingkungan menjadi lebih sehat. Lalu jika kita menanam tanaman yang mungkin nanti tumbuhnya menjadi jahe atau kunyit atau apapun itu nanti bisa kita olah sendiri sebagai bahan makanan kita. Sini juga saya memiliki gerakan, yaitu gerakan seminggu sekali cinta lingkungan. Apa itu gerakan seminggu sekali cinta lingkungan? Itu adalah gerakan yang kita lakukan dalam sekolah. Kita bersekolah 5 hari. Nanti ada 1 hari di mana kita fokus untuk menanam tanaman, merawat tanaman, membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan kelas, semuanya, tidak hanya pohon, menyiram tanaman, tapi kita membersihkan lingkungan sekolah. Itu dilakukan agar sekolah bisa terlihat bersih. Dan kenapa dilakukan seminggu sekali saja? Agar tidak mengganggu kegiatan akademik. Kalau misal itu dilakukan setiap hari, pasti akan mengganggu akademik. Mungkin yang bisa dilakukan setiap hari adalah membuang sampah di tempatnya. Itu kita bisa lakukan setiap hari, harus dilakukan setiap hari. Tapi kalau untuk kita membersihkan seluruh area sekolah, menanam, itu mending kita lakukan seminggu sekali agar kita dapat kurikulum cinta lingkungan dan kita dapat materi yang diajarkan dari sekolah. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.